Selamat hari kemerdekaan kalian. Hari ini adalah hari kemerdekaan Indonesia dan saya tahu kalian mau saya bikin video tentang acara di sini di perumahan saya. Tetapi acara itu terjadi kemarin hari Minggu dan kalian sudah tahu bahwa saya orang Kristen, jadi saya pergi ke gereja hari Minggu. Jadi tidak ikut acara itu karena itu pagi hari Minggu. Tapi nanti sore ada acara lagi di perumahan ini. Tetapi teman saya, dia baru mendarat di sini. Ada pesawat militer. Ya, dia baru mendarat di sini dan mau makan malam sama-sama. Jadi, kami akan pergi dan makan di The Coast. Di mana? Di Jogja City Mall. Jogja City Mall. Jadi, ya, saya tidak bisa ikut acara di sini juga. Tetapi, bagaimana hari ini kami fitness tadi pagi, bagus. Saya punya energi kelebihan hari ini. Ini sudah hari ketiga tidak makan karbohidrat. Ya, hanya makan daging sayur. Ya, seperti itu daging sayur dan kacang mede. Bukan mede. Ya, itu saja. Oh, dan keju. Juga keju. Enak sekali. Tapi tidak banyak karbohidrat ya. Dan ya. Oh, apalagi ini. Hari ini saya belajar banyak tentang Indonesia. Karena ini saya sering dapat pertanyaan dari teman saya di Amerika. Mereka ingin tahu jika Indonesia adalah, ini dalam bahasa Inggris ya. A third world country. Ya, third world country. Tetapi untuk menjawab pertanyaan itu ya, kita harus mengerti kata-kata third world ya. Karena lihat ini di internet. Dari Jakarta Post ya, Indonesia no longer third world economy, says SBY. Kita bisa membaca ini ya. Dia bilang Indonesia is no longer a third world economy as has been labeled in the past. It's moving closer to becoming one of the world's 10 largest economies. Dari SBY. Lihat ini apa. Oh yeah. He says now a lot of people call Indonesia an emerging economy, not a third world economy. Oke. Jadi jika kita membaca itu dari SBY, Indonesia itu bukan third world ya. Tetapi kita harus lihat definisi third world dulu, oke? Ini definisi untuk third world, oke? Ini dari kamus. A group of nations, especially in Africa and Asia, not aligned with either the communist or non-communist blocs. An aggregate of the majority group of a larger predominant culture. Kemudian, yang ketiga, the aggregate of the underdeveloped nations of the world. Jadi jika kita lihat tiga definisi di situ untuk third world, nomor 1 punya hubungan, nomor 3 punya hubungan, tetapi nomor 2 mungkin di dalam konteks ini tidak masuk, yaitu not relevant. Ya. Jadi untuk nomor 1 itu tentang politik, ya, dan nomor 3 itu untuk ekonomi. Jadi mari kita lihat definisi-definisi itu. Jadi nomor 1. Third world maksudnya neutral, ya, tidak ikut Amerika yang kapitalisme dan tidak ikut komunis, ya. Jadi neutral. Jadi lihat informasi ini. Jadi ada di sini ya, first world, United States, United Kingdom and their allies. Itu biru, ya. Kemudian merah, second world, Soviet Union, China and their allies. Kemudian yang ketiga, third world, neutral and non-aligned countries. Hijau, betul? Jadi lihat peta ini. Peta ini. Yang biru, first world. Yang merah, second world. Yang hijau, third world. Jadi menurut atau dengan secara definisi, definisi politik, Indonesia adalah third world, ya. Tetapi bagaimana dengan definisi ketiga, yaitu tentang ekonomi, Jadi mari kita lihat definisi itu lagi. The aggregate, maksudnya semuanya, of the underdeveloped nations of the world. Underdeveloped.
Apa artinya underdeveloped? Di sini, okay, ada definisi lagi. A developing country, also called a less developed country or underdeveloped country. Jadi, underdeveloped country itu sama dengan developing country atau less developed country yang sama dengan third world, ya. Jadi, apakah Indonesia adalah developing country? Alright, mari kita lihat. Ini artikel di sini tentang developing country atau mungkin negara berkembang mungkin. Oke, jadi lihat peta ini developing, graduated to developed country, kemudian newly industrialized country. Itu yang biru, ya. Oke, Indonesia itu biru. Sama dengan China, India, Turkey, Afrika Selatan, Brazil, sama Mexico, ya. Biru. Jadi artinya itu newly industrialized. Betul? Newly industrialized. Oke, jadi apa artinya newly industrialized? Typology of countries. Oke, di sini. Developing countries include developing countries. Itu sama dengan third world countries, ya. Developing countries include in decreasing order of economic growth and size of capital market. Oke, jadi ini yang paling besar, yang paling bagus, punya nilai paling tinggi, newly industrialized countries, termasuk Indonesia. Kemudian emerging markets, ini menurut SBY di sini, ya. Jadi SBY bilang Indonesia di sini, tapi Wikipedia dan ahli-ahli ekonomi bilang Indonesia sebenarnya di sini. Kemudian frontier markets dan least developed countries, ini seperti negara-negara kecil di Afrika dan mungkin Cambodia, seperti itu. Jadi, untuk Indonesia, ya, menurut SBY masuk di sini, tapi menurut Wikipedia dan ahli-ahli ekonomi masuk di sini. Tetapi masih di bawah developing countries. Jadi, apakah Indonesia masih third world? Ya, masih third world, ya. Itu masih third world secara politik, ya. Karena itu dulu, itu sudah jadi, ya. Kami tidak bisa mengubah itu. Itu seperti sejarah. Tetapi secara ekonomi, masih third world tetapi hampir tidak lagi, ya. Mungkin hanya beberapa tahun itu naik lagi dan menjadi developed nation. Ya, lihat ini juga, ini daftar untuk negara-negara berkembang dari International Monetary Fund. Ini negara-negara yang dulu, ya, negara yang berkembang tetapi sudah menjadi negara yang maju mungkin, yang developing nations. Graduated, maksudnya dulu mereka seperti itu, tetapi sekarang advanced economies, ya, dari International Monetary Fund. Hong Kong, Israel, Singapore, Taiwan, Cyprus, banyak macam, ya, di sini dari seluruh dunia yang maju terus sampai menjadi advanced economy. Jadi, ya, menurut saya tidak terlalu pusing dengan itu, tetapi saya dapat pertanyaan tentang itu dan mau, ya, menjawab dengan informasi yang tepat. Ya, jadi ini kelihatan seperti informasi yang tepat. Jadi ini sudah waktunya untuk berangkat. We are in Jogja City Mall. We're gonna grab our ticket up here and go in and maybe get a cup of coffee before our friends get here. Ini tempat masuk baru. Saya belum pernah masuk di sini. Nah, jadi bisa naik di sini. Ada apa di sini? Tidak ada apa-apa. Ada hypermart di sana. Tempat parkir. Naik lagi? Halo, Seth. Apa kabar? Baik. Baik, ha? Jangan. Ini yang lobby utama, main lobby. Ini ada semua Harley. Ya, jadi ini semua untuk Harley. Kalian suka Harley? Wah, Starbucks sibuk juga. Banyak orang. Jules mau minum apa? Cappuccino. Sama kopi americano. Ada Harley di sini.
lebih banyak aksesoris di sana. Oke, jadi ini The Coast di sini di mana? Jogja City Mall. Dan ini makanan kami di sini. Mungkin pesan terlalu banyak. Ini teman dari Jakarta, Pak Alip dan Landung. Sudah tahu Landung though. Seth, Jos, Sarah. Oh guys, kami sudah pulang. Dan ya bagus terhangout dengan teman-teman saya di The Coast. Makan banyak. Dan ini sudah malam, sudah hampir jam 11 malam, jadi saya mau tidur. Videonya untuk besok sudah di-upload. Ini thumbnailnya. Jadi bagus. Mudah-mudahan tidak terlambat untuk upload video besok. Oke, jadi selamat malam. Hari ini adalah hari Minggu dan kami berangkat pagi pergi ke gereja. Bagus hari ini karena kami ibadah di hotel karena ada terlalu banyak orang hari ini. Ada banyak tamu dari Limbangan datang. Tangan saya sakit sekali.